Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Allah mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik bagi kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia mau mengerjakan, Dia mau merencanakan, dan Dia mendatangkan yang terbaik bagi setiap kita. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berjuang yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Dia berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik, Tuhan mengerjakan yang terbaik dan mendatangkan yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Itulah jaminan firman Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa Allah mengerjakan yang terbaik bagi kita, merencanakan yang terbaik bagi kita, dan kemudian menggenapi yang terbaik bagi kehidupan kita saudara, maka alangkah indahnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saat ini saudara, kalau kita rindu Allah menggenapi rancangan-rancangannya dan pekerjaannya yang terbaik bagi kita, mari kita terus belajar saudara. Kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan-rancangan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori supaya setiap saudara akan gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa
sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana manusia mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Paulus di mana menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi umat-umatnya. Hanya kita harus hati-hati dalam menafsirkan ayat ini, saudara. Karena sekalipun dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu ada di ayat yang ke-28, di mana di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu di sini bukan sebenarnya menunjukkan segala sesuatu apa saja begitu. Tetapi kata segala sesuatu di sini itu tidak terlepas dari konteks ayat-ayat sebelumnya, di mana mulai ayat yang ke-18 tadi, saudara, Paulus berbicara tentang di sana tentang penderitaan zaman sekarang. Dikatakan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus segala sesuatu di sini adalah apa yang dia bahas di atas. Dan yang dia bahas di atas itu adalah salah satunya tentang penderitaan. Dan akhirnya dia berkata, kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya itu salah satunya adalah penderitaan. Artinya apa, saudara? Penderitaan sekalipun Allah sanggup mengubahkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang dimaksudkan di sini segala sesuatu adalah penderitaan hidup, beban hidup, persoalan hidup. Itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itu yang pertama yang saya ingin kita pahami, saudara, bahwa segala sesuatu di sini bukan maksudnya apa saja. Kenapa? Karena satu kali saya duduk di bangku perkuliahan, lalu kemudian satu dosen bertanya, menurut saudara apa maksudnya segala sesuatu? Lalu akhirnya dia menyimpulkan segala sesuatu yaitu segala sesuatu. Bahkan ketika ada orang yang akhirnya berzina, lalu kemudian lahirlah seorang anak dari sana dan dibahas dan seterusnya, itu juga Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Wow, itu sudah terlalu jauh, saudara. Kita pergi saja ke konteksnya, di mana dalam konteksnya di sini segala sesuatu di sana salah satunya adalah tentang penderitaan. Artinya di dalam kehidupan, saudara,
penderitaan-penderitaan, beban persoalan yang sedang saudara hadapi, Allah sanggup mengubahkannya atau Allah sanggup memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekalipun hidup saudara menderita saat ini, Allah sanggup mengubah penderitaan itu untuk kebaikan. Dan dia berkata saudara di ayat yang ke-28 tadi bahwa sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi dia tidak tinggal diam dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam masalah, persoalan yang kita alami sebagai umat-umatnya. Allah tidak tinggal diam, tapi dia turut bekerja, kata firman Tuhan. Dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan, Allah turut bekerja dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak tinggal diam, saudara. Dia bertindak, dia berbuat, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja dalam hidup saudara. Dia bekerja dalam masalah, persoalan, penderitaan yang sedang saudara alami. Dia sedang bekerja di tengah-tengah masalah, di tengah keluarga saudara mungkin yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah ekonomi. Dia sedang bekerja dalam masalah ekonomi saudara. Dia sedang bekerja di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Sekalipun saat ini sepertinya semuanya sangat sulit, tapi Allah turut bekerja di sana. Kalau Allah turut bekerja, apakah yang mustahil? Apakah yang tidak bisa diubah? Ketika Allah turut bekerja, dia sanggup mengubah segala sesuatu. Nah, berikutnya saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana atau kepada siapa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu, bahkan penderitaan sekalipun Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa Tuhan akan mengerjakannya? Kita lihat kembali saudara, di ayat yang ke-28 itu dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja dalam hidup siapa saudara? Dalam hidup orang yang mengasihi Dia. Jadi sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Allah akan mengubah itu semua menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan. Jika dalam menghadapi itu semua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap melangkah, kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Kita tetap membuktikan dalam perjalanan hidup kita bahwa kita mengasihi Dia. Jika kita bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa kita hidup mengasihi Tuhan, maka sekalipun hari ini ada penderitaan, sekalipun hari ini ada masalah, tantangan, persoalan hidup yang kita alami, Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya melihat saudara, ada begitu banyak dalam kehidupan ini, baik kehidupan pribadi saya, baik kehidupan jemaat, baik di tengah pelayanan. Saya melihat ada begitu banyak masalah, kesulitan, persoalan. Pada saat mengalaminya, tidak bisa dipahami. Pada saat mengalaminya, tidak bisa diterima, sulit diterima secara akal. Tetapi jauh kemudian, setelah dipahami semuanya, baru akhirnya ternyata Allah tidak tinggal diam. Dalam persoalan dan masalah itu, ternyata Allah ikut bekerja di sana. Dan itu akan terjadi ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi saudara, apapun yang saudara alami, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang ketika mereka mengikut Tuhan, lalu kemudian mereka punya masalah, dan mereka kemudian mulai berdoa, berseru kepada Tuhan, tetapi doa mereka tidak dijawab. Akhirnya, belum dijawab, akhirnya mereka undur, mereka lemah, mereka meninggalkan Tuhan. Sebaliknya saudara,
Kalau kita meninggalkan Tuhan, maka penderitaan, kehancuran yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita sabar dan hidup tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, maka pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan perkara yang dahsyat. Dia menyatakan pertolongannya. Itu sebabnya teruslah mengasihi Tuhan. Sekalipun hari ini saudara tidak paham, sekalipun hari ini saudara merasa tidak adil, sekalipun hari ini saudara merasa begitu berat, begitu sulit beban kehidupan saudara, tetaplah melangkah dengan mengasihi Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Selanjutnya saudara, masih di ayat yang ke-28, di sana juga dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua saudara, orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang dipanggil Tuhan dan menghidupi panggilan Tuhan. Nah saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi ada tujuan Tuhan atas panggilan kita. Setiap kita saudara, ada panggilan Tuhan atas kehidupan kita, siapapun kita. Dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita berbeda satu dengan yang lain. Dan dalam kita menjalani hidup kita, seharusnya kita melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk hidup diberkati, hidup berhasil, hidup sukses, apa yang kita inginkan terjadi, kita menjadi kaya raya dan sebagainya. Bukan itu panggilan Tuhan atas hidup kita. Itu adalah bonus yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tetapi sebenarnya ada panggilan Tuhan sehingga Tuhan melakukan itu. Kenapa saudara diberkati? Karena ada panggilan Tuhan atas hidup saudara, dan Dia mau saudara memakai berkat yang Dia beri untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Dan orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Saudara harus paham apa yang menjadi panggilan saudara, dan seharusnya saudara tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saudara. Saya memberi satu contoh dari kehidupan pribadi saya, saudara, di mana pada saat saya mengalami panggilan Tuhan, saya mengalami kepastian keselamatan. Dan saat saya mengalami kepastian keselamatan, saya selalu ingat orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mengingat di situ ada keluarga saya, di situ ada berduyun-duyun orang banyak yang berdesakan. Tetapi mereka belum percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Dan saya tahu kemana jalan mereka. Mereka pasti akan masuk ke neraka, dan mereka akan berada di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya akhirnya aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan memanggil aku untuk memberitakan Injil. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan, dan akhirnya aku menjalani panggilanku untuk hidup memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Akhirnya saya pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian akhirnya setelah selesai 2 tahun sekolah Alkitab, saya siap merintis gereja. Jadi waktu itu masih berumur 19 tahun saudara, saya sudah pergi merintis gereja di tempat saya melayani hari ini. Saya merintis, ada perjuangan yang berat, ada kesulitan yang berat saudara secara ekonomi, kebutuhan hidup saya, karena kami berada di gereja yang tidak menggaji hamba Tuhan saudara. Jadi kami hanya pergi, gereja kami punya moto, pergilah, merintislah, layanilah Tuhan, dan hiduplah di sana dari pelayanan. Jadi ada pergumulan bagi saya dalam merintis jemaat. Tetapi dalam pergumulan itu aku tahu bahwa disitulah panggilan saya, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di daerah ini. Sampai-sampai pada waktu itu saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan yang melihat
pelayanan saya, dan kemudian akhirnya dia tertarik. Dia punya gereja 3 dan dia tertarik untuk menawarkan gereja itu kepada saya. Dia berkata, maukah kamu menjadi gembala di gereja ini? Gereja itu sudah besar, artinya gereja itu sudah mapan, sudah permanen, dan jemaat sudah banyak di sana. Saya tinggal, istilahnya saya tinggal menuai kalau saya pindah ke sana. Pada saat tawaran itu diberikan kepada saya mulai merenung. Dan akhirnya firman Tuhan menyadarkan saya bahwa panggilan saya adalah di tempat ini. Sekalipun di tempat ini pada waktu itu saya masih merintis dan mengontrak rumah. Saya mengalami kesulitan ekonomi. Saya mengalami banyak hal, saudara. Kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan. Tetapi ketika tawaran itu diberi kepada saya, lama-lama beberapa waktu kemudian, saya akhirnya menyimpulkan bahwa panggilan saya di sini. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik, saya akan tetap tinggal di sini. Saya tahu di sinilah panggilan saya, dan saya harus menghidupi panggilan saya. Dan sampai hari ini saya masih menghidupi panggilan itu, saudara. Artinya apa? Hal yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah bahwa saya mengerti betul apa yang menjadi panggilan saya. Panggilan saya adalah melayani Tuhan di desa ini. Sekalipun ini desa yang kecil, sekalipun desa yang tidak dikenal, dibandingkan dengan kota dan sebagainya, desa ini bukan menjadi tempat yang basah kata orang, saudara. Tetapi saya tahu di sini panggilan saya. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik, saya tidak terima tawaran itu. Kenapa? Karena saya tahu di sinilah panggilan saya. Artinya apapun harganya saya harus menghidupi panggilan itu. Karena saya tahu kenapa saya hidup. Karena Tuhan mau saya melayani di sini, memberitakan firman Tuhan di sini, memberitakan Injil di sini, dengan segala tantangan, beban, dan persoalan yang harus saya pikul. Saya tahu inilah panggilan saya. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sama seperti Tuhan memanggil saya sesuai dengan tujuan dan rencananya bagi saya, Dia juga memanggil saudara. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilannya. Hanya berbeda, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saudara dipanggil menjadi apa? Saudara harus tahu panggilan Tuhan atas kehidupan saudara, dan saudara harus hidupi panggilan itu di dalam kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita mengalami Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikatakan di ayat 29, saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, saudara, adalah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi bagaimana supaya kita menyaksikan Allah menolong kehidupan kita? Kita harus berproses hari demi hari semakin serupa dengan Kristus, saudara. Kita harus berproses hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kita harus berubah lebih baik. Kita harus diproses menjadi lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kita. Hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Karakter kita, sifat kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Itu yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Maka pada akhirnya Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tidak tinggal diam, tapi Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Dan Dia Allah yang aktif bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kepada siapa Tuhan akan menyatakan kebaikan? Kepada siapa Tuhan datangkan kebaikan? Yang pertama, kepada orang yang hidup mengasihi Dia apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kalau saudara rindu mengalami Tuhan bekerja menyatakan kebaikan dalam kehidupan saudara,
Maka hiduplah mengasihi Tuhan, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, hiduplah mengasihi Tuhan. Yang kedua, hiduplah melaksanakan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain, tapi mari kita hidupi panggilan itu. Yang pertama, pahami apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dan kemudian hidupi panggilan itu. Kemudian yang terakhir, kita harus semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menghidupi panggilan Tuhan, dan berproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka dengan demikian, Tuhan akan bekerja. Dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana dalam firman-Mu ditegaskan bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Engkau Allah yang bekerja dan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan masalah persoalan pun Tuhan sanggup ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kami mengalami Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami harus mengasihi Engkau, menghidupi panggilan-Mu, dan kami harus berproses menjadi semakin serupa dengan Engkau. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengasihi Tuhan, ajar mereka menghidupi panggilan Tuhan, dan ajar mereka berproses semakin serupa dengan gambaran Tuhan dalam sifat, karakter, pola pikir mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dalam segala profesi mereka, pekerjaan mereka. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Itu sebabnya hadirlah terus di tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, menaikkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan.
dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa, Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong
dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka.
Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.